Okay, 3, 2, 1, action. What's up everyone, how's it going? Back again with me, your boy, Vijen here. Dan hari ini kita udah libur lecture sekitar 2 bulan nih. 2 bulan kita nggak lecture. Jadi sudah banyak kebodohan yang terjadi lagi ya. Jadi ini kita balik lagi nih. Kita karena gue pasti berdua kan. Jadi kita mau ngasih tahu lecture yang sekiranya lo pada belum tahu gitu. Oke, jadi hari ini gue bakal ngobrol sama orang-orang yang finest beatbox artist Indonesia ya. The one and only my brother walk yo 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 yo. Asik. Efek lu itu apa namanya, Bang? Gue kagak tahu, orang sih ngomong-ngomongnya titituit Itu gitu. itu lu nemunya gimana sih? Lu nemunya gimana sih? Nemunya gimana? Gak tahu, gue juga kan semua kadang-kadang tuh selalu tidak disengaja gitu kan. Tiba-tiba ada aja Ya, gitu. tiba-tiba ada aja, tapi ya nggak tahu gue bisa bunyi itu juga ngasal aja sih. Dan itu kan juga masuknya bukan efek beatbox, susah banget buat dijadiin efek. Iya, susah buat dimasukin ke pattern ya. Heeh. I see. Pada dasarnya kan itu kayak tooth snare kan. Ya, that's snare, bener. Iya, tooth snare gitu. Cuman ya dijadiin tweet aja sih. Asik, oke. Jadi lu sehat oke? Kayaknya lu sehat banget nih, well banget nih. Sehat banget, baik banget gua. Studio baru ya, Sukabumi. Yoi, studio baru. Pindah loh dari ibu kota ya, dari kota metropolitan masuk ke Sukabumi itu apa sih, Wok? Kabupaten gitu apa sih? Kota Sukabumi. Oh ya, kota Sukabumi, bener Sukabumi. Ih, dekat kita Jawa Barat ya, Mas Jawa Barat lu. Deket lah, lewat Cianjur gue nyampe ya. Ke Cianjur, apalagi tol udah ada kan. Oke. Kan gue kira lo kesering ke Sukabumi, kan lo sering PP itu awal-awal di Instagram, PP Sukabumi Bekasi. Ternyata ngetap jadi warga tetap, jadi warlock. Iya, ternyata saya PP tuh melihat rumah gitu. Kayaknya di sini bagus deh. Kayaknya ini bisa di KPR-in gitu. Netap jadi. Tapi emang the best sih, enak banget. Bangun pagi di depan rumah udah tuh ini nih oksigen. Ini oksigen. Sumpah itu. Gak ada habis itu. Gua depan rumah kan Taman Pinus gitu kan. Enak banget. Taman Pinus, pas depan komplek pas itu udah ada gambar, udah ada lukisan Tuhan bukit-bukit gitu ya kan. The best sih. Gokil. Buat apa, rumah jangka panjang sampai tua cocok gitu. Cocok banget, sumpah. Cocok banget emang. Ditambah emang ya sih Sukabumi kota gitu. Kalau kabupaten ya itu mah wah itu buat ntar lo umur 50 ke atas kali. Kalau untuk umur segini masih cocok lah ya, masih kehidupan ada, apa segala macam ada. Iya, masih ada semua, masih nggak terlalu yang pedalaman banget lah, enggak. Bener. Jadi kita itu gue tahu lo ya, gue tahu lo itu dari WBXC 19. Maksudnya gue tahu lo 18 ya. Nepom ya. Nepom. Gue di situ tuh taunya gara-gara ini yang ada Wakar Kamil sama Radkil. Oh, ini orangnya kata gue. Terus gue liat, kok dia dimintain foto sih, dia siapa sih? Sumpah demi Allah, gue nggak tahu lo Wok sama sekali. Gue no clue ini orang siapa gitu. Ini orang siapa? Terus gue nanya ke siapa ya? Pokoknya ada anak beatbox mana? Pokoknya Jakarta gitu, aktologi atau siapa gitu gue tanyain. Oh, ini orang siapa woi? Dimintain foto mulu, gue bilang. YouTuber G gitu. YouTuber mana gitu gue. Ada YouTuber Indo ngebahas beatbox juga gitu. Tapi dia juga nggak beatbox gitu. Iya. Kok gue nggak tahu sih, apa gue yang jarang main, apa gue yang jarang ke gigs, gue mikir gitu Wok. Malamnya gue kepo, gue cek YouTube Ewok beatbox, anjing. Ini orangnya nih ada di sini. Kaget. Oh, ini orangnya. Iya, gue awal tahu lu juga di situ lah waktu di acara 18. Iya. Makanya kita kenal di situ kan. Kita kenal di situ. Gue liat juga lo pas hari terakhir kan baru mulai ngevlog kan. Ini orang konten. Bener. Pekte. Apa ternyata bener gitu, YouTuber anjing dia orang. Gue bener-bener no clue, Wok. Itu orang siapa? Rambutnya pink kalau nggak salah lu. Rambutnya pink kalau nggak salah, gue lupa. Pink kalau nggak salah, ini rambutnya warna-warna kayak YouTuber Mobile Legend anjing. Siapa coba?
kalau dimintain foto ya ada aja gue lihat kan lo kan sendiri aja kan Wok, emang misalnya anakan lo nggak ada, kagak ada kan anakan lo kan. Iya. Orang sendiri kalem gitu, dingin aja, orang-orang minta foto. Kayaknya Sadam nggak digituin deh, gue gitu kan, kayaknya ego biasa aja deh. Wah, ini orang siapa gitu. Dengar, oh YouTuber. Itu lo berarti di situ di posisinya emang gue aja yang nggak update masalah YouTube per YouTubean beatbox Indonesia kan, gue cuma nontonnya keluar mulu. Jadi apa Wok yang bikin lo awal mula jadi kepikiran kayaknya gue nge-beatbox deh? Apa Wok? Gue sebelumnya bahas dulu ya awal gue tahu beatbox ya. Iya bener. Gue dulu drummer itu sama kita sama. Iya, pasti kebanyakan rata-rata tuh drummer gitu. Iya bener. Beatboxer karena ketukan kan. Masih perkusi ya. Bener. Itu SMP, gue ngedrum tuh dari SD sampai SMP kelas 3 lah. Nah di SMP kelas 3 akhir semester itu gue kok tahu Daichi jaket hijau. Oh ayo Daichi. Daichi jaket hijau kan. Gitu ya. Iya. Yang masih pakai vocal scratch dan lain-lain. Scratch gitu-gitu lah. Nah, gue tahu di situ anjing nih orang kok bisa kayak drum mulutnya gitu. Nah, gue di situ masih ya gue bingung belajar dari mana. Gue cuma lihat-lihat tutorial pun dulu di mana ya? Masih di luar lah. Tutorial. Dan gue belajar beatbox pun sama teman-teman sekolah waktu itu. Udah akhirnya SMA kelas 1 gue bisa beatbox ya cuman apa ya? Cuman BTK doang. Itu tahun berapa tuh? Awal itu 2000 berapa ya? SMA kelas 1 11 apa 10? Ya segituan lah ya. 10 kayaknya. Iya, 10-an lah. Oke. Nah, habis itu gue udah nge-beatbox kan gue di Priuk kan dulu kan. Nah, itu beatbox memang lagi hype juga. Lagi hype antar sekolah lah gitulah, ada sekolah-sekolah tuh ada beatboxernya gitu di Priuk. Nah, gue ikut komunitas lah di Priuk namanya RB2BR Beatbox. Banyak banget. RB2BR. Iya, RB2BR. RB2BR. Iya, right beat to beat right beatbox. Anjing, gitu. Baru dengar. Banyak hal baru. Di Priuk, habis itu gue join lab. Nah, akhirnya gue ikut pensi lah. Ikut pensi. Dan pensi yang biar kita naik di panggung tuh kita harus dibayar kan. Wah, enggak, serius? Karena belum ada nama. Oh, di Jakarta begitu. Iya, dulu gue tuh sama pernah sepanggung sama waktu pensi di SMA gue tuh Solja. Habis itu di SMA temen gue tuh Ras Muhammad. Oh, Edan. Oji. Dulu tuh. Iya, dan habis itu udah akhirnya gue mau lulus, gue lupa kelas 2, kelas 3, gue pindah ke Bekasi lah. Bekasi tuh, udah Bekasi akhirnya karena RB2BR itu awalnya di Priuk bubar. Oke, sih. Karena padahal gue udah ayo kita kembangin beatbox lagi bareng-bareng. Tapi gue sama RB2BR itu sempet yang sering banget perform, banyak banget. Banjir ya di Pluit lah dan dulu tuh tiap minggu gue perform di KFC Harapan Indah. Setiap hari. Bareng-bareng anak shuffle sama anak dagi. Iya, bener. Dulu kayak gitu, Wok. Emang dulu tuh satu ruang lingkup dulu emang begitu. Bener, shuffle dan dagi itu. Udah akhirnya kita setiap minggu tuh perform. Itu perform dibayar makasih lah. Yang penting kita aja. Bener, gitu kan. Yang penting kita tuh dulu mejeng dulu gitu. Bener. Yang penting orang tahu kita dulu lah. Iya, bener. Karena juga emang semuanya berawal dari Project Thank You, Wok. Pasti. Gue dulu udah dibayar thank you, dibayar pakai mie ayam gue perform di pasar. Ibu-ibu lagi zumba, namanya bukan zumba, namanya senam apa gitu aja. Gue perform di pasar pertama kali tuh. Di zaman posisinya gue lagi kaya banget, nggak butuh duit, jadi gue emang pengen perform aja gitu. Pengen perform aja makasih ya, Mas. Aja. Iya, pengen pamer. Oh, gue bisa beatbox, ini tuh beatbox loh gitu ke orang-orang gitu. Terus kayak ada teman-teman nonton kayak kepuasan tersendiri gitu kan. Makasih ya, Mas, disalam-salam dibayar pakai mie ayam. Udah akhirnya gue pindah ke Bekasi, udah pindah.
gue join Is Beatbox. Is Jakarta Beatbox Timur. itu iya Anom. Anom, sebelum Anom belum ada. Iya, sebelum Anom malah bener. Iya. Nah, kira karena kan si Is Beatbox ini dulu belum ada kiblat ya kan? Iya, betul. Nah, 2000 berapa ya itu gue lupa lah. Gue 2015 apa gue join. Nah, 16 kan naik tuh kan Beatbox Nesia dan Indo Beatbox kan perang dingin kan. Betul. Perang dingin. Nah, ternyata si Is Beatbox ini malah kiblatnya ke Beatbox Nesia. Iya, betul. Udah tiap minggu yang ngumpul-ngumpul gitu lah kan. Udahlah nggak usah dibahas koreng-korengnya, intinya koreng udah pada tahu juga orang-orang gitu. Udah tahu lah. Udah akhirnya gue bikin channel YouTube, tapi gue belum nge-beatbox. Oh, awalnya itu gue awalnya nggak beatbox? Nggak, campur sehari aja. I see. Vlog 2016 itu vlog kan naik banget kan. Yoi, bener. Nggak tahu siapapun lu nggak punya nama atau apa, yang penting lu nge-vlog. Iya, orang nonton bener. Iya, orang nonton. Udah akhirnya gue bikin vlog, bikin game, iya loh, 2016 gue nge-vlog juga, bener loh. Gue 2016 nge-vlog gue waktu Battle Beatbox di ada tuh tim pertama Indonesia Beatbox Battle Royale di Singapura. Battle Royale. Tim pertama yang berangkat itu ya gue bersebelas itu. Nah di situ gue pertama kali nge-vlog. Kayaknya gue kalau nge-vlog itu juga gara-gara gue nonton orang-orang. Gue anjing tahun ini semua channel YouTube isinya vlog semua. Kayaknya gue harus vlog nih. Ternyata laku gitu. Oh berarti emang vlog itu pada zaman itulah, dari tahun itu mulai laku ya. Iya, mulai laku di situ. Betul. Udah kayak ngevlog lah, 30-60 ribu subscriber tuh mau setahun setengah lah, gila lah. Struggle banget. Udah kayak struggle banget itu, wah, pedih, nangis itu. Wah, parah itulah. Akhirnya gue coba lah bikin tutorial beatbox. Dan itu yang gue tahu aja, gue nggak pernah bikin tutorial tuh yang gue nggak bisa, gue bingung nyontoinnya. Bener. Iya bener kan, habis itu gue bikin kontennya itu namanya beatbox itu gampang gitu, jadi memindsetkan orang-orang tuh kalau beatbox itu gampang ya, gitu. Betul, bagus. Udah akhirnya di situ naik, lumayan lah naik, gue dapat 100.000 subscriber, gue coba ke reaction beatbox. Di tahun 2000 berapa itu? 2017 kalau nggak salah. React itu belum rame berarti tahun itu ya? Belum rame lah. Belum ada malah. Di Indo tuh nggak ada paling nge-react gitu. Iya, di Indo belum ada. Iya benar. Nah itu tujuan gue awal nge-react beatbox tuh yang ngasih lihat ke orang-orang juga gitu, kalau beatbox kan bukan BTK doang gitu. Banyak dan di saat battle kan pasti ada crowd-crowdnya, counter-counternya, balasannya, itu yang bikin seru kan. Iya itu ya. Makanya kenapa gue selalu bikin judul tuh bukan judul kata-kata beatbox, tapi judul-judul yang awam gitu. Iya, yang awam, bener. Orang masuk gitu. Emang pasar beatbox lo udah ada, tapi gimana kan tujuan kita kan, tujuan lo kan bukan memasarkan ini ke pasar lo doang, tapi ke ranah awam. Yang lebih awam, iya. Makanya judulnya lo kayak bukan GBB 2 segini reaction, lo kan kayak ini suaranya begini gitu. Iya. Karena nantinya akan gue jelaskan di dalam videonya. Ya itu. Gitu. Betul. Ya itulah targetnya itu ya, akhirnya ya sampai sekarang lah, alhamdulillah emang rezekinya di sono, dan ya namanya usaha tidak mengkhianati hasil, tidak mengkhianati usaha gitu. Benar banget. Struggle. Kebayang hasil jadi payah lo ini ya yang dibayar dari yang dulu yang lo struggle kayak kamera cuma satu, baterai habis, nggak punya baterai lagi, nggak pakai tripod tapi pakai buku-buku atau pakai kardus gitu kan. Kayak gitu. Iya, yang render video 24 jam. Iya, udah 3 jam tiba-tiba crash, ulang lagi, terus lama banget. Salut gue emang waktu pertama kali gue tahu lo itu, gue liat ini orang subscribernya gede, tapi kenapa gue nggak tahu, gue kepo lagi. Itu kan gue kan pokoknya selama event 3 hari itu gue tidur cuma 3 jam 2 jam gitu, sisanya gue pakai nongkrong, terus gue begadang kepo, gue cek Instagram lo kan, ini orang ini dia gini, begitu. Jadi algoritma lo tuh gue pelajarin lo, kenapa gue bisa kenal lo, karena relate kita tuh dikit. Kita tuh relate dikit kan, lo main sama Melvin sama Gustav kan, yang dimana kiblat gue tuh bukan ke sono, kiblat gue kayak yang sebaliknya. Iya. Pantas gue gak kenal. Terus disitulah kenapa
di situ gue kenapa respect banget sama lo, karena lo tuh nggak kenal siapa-siapa, lo datang sendiri dan ya lo mah dingin aja, ya gue emang pengen kesini. Nah itu dia, itu salah satu tujuan gue datang ke Werewolf itu 2018. Itu sebelumnya gue udah bikin battle 2000 berapa ya gue lupa. Wah, gimana Wok? Itu anak-anak Is Beatbox, jadi kita memang kerja sama sama Indo Beatbox karena kan betul. awalnya kiblat kita kan ke Beatbox Indonesia kan. Betul. Nah kita ngebersihin lah gimana cara kita bisa jangan Beatbox Indonesia dong, kita harus ngerangkul yang lain. Nah kita bikin battle itu di Condet gue dulu. Lu di Condet gue inget banget adik Rang datang naik angkot pakai baju pramuka. Iya tuh anak dari burik-buriknya emang sama gue, dari masih pakai motor bebek yang nggak pakai helm, rambut warna biru dulu tuh. Iya. Sekarang udah begitu. Itu gue inget banget. Nah itu udah akhirnya gue tuh kayak kan alhamdulillah gue punya masa kan pada saat itu kan. Oh ini udah ada masa nih berapa ratus ribu lah. Gue lupa. Nah habis itu kenapa sih gue malah menjauh sama anak-anak beatbox yang lain gitu? Kenapa berarti gue sama kayak yang dulu dong. Nah ya, itu gue nggak mau. Betul. Gitu. Akhirnya ya udahlah gimana caranya gue bisa gabung sama komunitas Indo Beatbox, sama anak-anak Indo Beatbox gitu. Nah udah dari situ lah, makanya dari situ gue jadi kenal lu, kenal Liens, kenal Hadi, ya kan, kenal Angga, Rafli semua, ya gitu jadinya. Soalnya waktu kita ngobrol di smoking area kan itu di posisinya kan itu teman-teman gue semua, Dandi, Sadam, si Hadi, si Angga, si Rafli, anak-anak Lampung, anak-anak Surabaya, Bang Iqbal, Bang Fajar. Dan di situ tuh ada lo mencolok sendiri gitu. Iya benar. Dan lo nggak baru kenal kita dan lo nggak tengsin gitu. Biasanya kan kalau gue di posisi lo, gue cabut gue di sini, kayaknya ini bukan tempat gue deh, karena gue nggak kenal, terus kayaknya gue nggak di sini, gue cabut deh gitu. Tapi itu tidak lo lakukan. Lo ya udah, gue emang pengen nongkrong di sini, terus kenapa? Iya gitu. Memang pengen berbaur, memang niatnya ya niat masuk. Salut banget gue di situ. Anjing, ini orang punya nama, punya masa, tapi mau maksudnya ada kan orang yang ngerasa dia punya masa, dia punya power. Ada. Banyak kan. Gue ngapain sih sama dulu orang gitu ada. Nah, tapi itu tidak berlaku sama lo. Makanya gue anjing, ini orang oke sih, mentalnya gede lo, kata gue. Ya kan gue lahir dari tongkrongan juga kan. Iya sih, jadi benar. Kita harus balik lagi kayak awal lah. Iya, benar. Siapapun gue tuh siapa sih, cuman orang biasa aja. Cuman alhamdulillah ada anugerahnya dikit, punya pengikut, udah itu doang sih. Iya, benar. Gue akuin dulu udah. Benar. Gitu kalau gue. Istilahnya kayak lo punya privilege tapi lo tidak hidup dari privilege gitu. Iya, benar. Salut. Emangnya sih kalau lo lahir dari tongkrongan segede apapun, lo tetap jadi orang tongkrongan lagi gitu. Iya, tetap bakal balik lagi. Walaupun kita bertongkrongan, jokes tongkrongan ya itu aja gitu, masuk aja gitu. Iya. Aduh, gokil, bener. Terus gue pernah lihat lo tuh ngejuri di acara HI kalau nggak salah, yang bareng Tiar ya. Oh iya HI, Tiar, Erpan. Oh iya, acara Erpan ya, Bumbil. Iya benar acara HI itu. Di situ juga, oh iya ini orangnya gini. Oh, gue kayak udah sering liat lo beberapa kali, cuma klise aja gitu, lewat terus ini orang gini, ini orang gitu. Cuma gue nggak ngeh waktu ini gitu. Terus kenapa kan lo kan tetap konsisten nih nge-YouTube beatbox segala macam dengan react segala macam gitu. Kenapa lo tidak misalnya bikin something new dari beatbox gitu? Apa udah ada konsep atau belum kepikiran atau gimana? Kalau sebenarnya konsep itu banyak. Konsep dari gua untuk kedepannya ya, dari beatbox sendiri. Cuman kan ada planning yang harus keluar, kan tahu sendiri pandemi kan. Betul, itu. Pandemi, dan itu yang bikin susah semuanya jalan, jadi nggak jalan kan. Jadi gimana pun caranya kita harus cari cara konten atau terobosan baru tapi tetap di rumah gitu kan. Cari cara yang baru. Cuman kadang-kadang pun gue juga pasti ada jenuhnya nge-react terus. Iya. Pasti. Dan orang-orang kadang-kadang juga banyak yang bosen, tapi ada lagi beberapa yang harus apa ya? Harus nyuruh gue untuk nge-react lagi. Bang, ini bang. Jadi kan gue kadang-kadang harus mau juga dong, karena follower dan pengikut kan juga kita harus servis kan. Betul. Nah jadinya ya gue
ya ngikutin kemauan dia juga. Padahal sebenarnya juga kadang-kadang gue jenuh, dan subscriber, viewer, follower itu nggak mau tahu kita lagi jenuh, lagi jatuh, itu nggak mau tahu sih sabodo teuing. Yang penting ya. upload. Bener. Lo nggak upload Instastory 2 hari dikira hilang. Iya makanya. Dikira diculik gitu, bener. Gitu. Iya bener ya. Hidup jadi banyak mungkin ya anak-anak nih bocil-bocil yang ngiranya enak ya kalau jadi influencer ya, enak ya kalau gini ya. Siap goblok. Pemikir. Iya, susah. Bukannya susah ya, maksudnya dalam arti apa ya, struggle-nya tuh pasti setiap bidang ada aja gitu. Ya benar, setiap bidang ada aja. Lain-lain. Itu dia bener. Gitu. Lo kadang ada bagusnya juga, jadi kita tahu apa yang mereka mau. Yang nggak bagusnya ya ketika kita mau bikin sesuatu tapi dia minta yang lain gitu, kita Iya, gitu kan. banyak sih nih untuk penonton beatbox Indonesia ya. Kadang kalau banyak yang minta gue freestyle atau apa ya, banyak ada aja komen-komen yang bilang nggak jago lah, noob atau apa ya. Sebenarnya yang bikin gue males kadang-kadang itu juga, termasuk kalau gue lagi baper ya, kalau gue lagi baper. Ngapain gue ngulik-ngulik lagi, nanti dibilangnya gitu lagi. Ya cuman dibalik lagi, nanti giliran gue reaction lagi, nanti malah dibilang bosan, nggak reaction terus. Giliran gue freestyle, nanti dibilang begitu-gitu aja skillnya. Kan gimana ya, gue jadi serba salah. Gitu. Iya, makanya gue tuh sebenarnya penonton gue juga pasti ada yang beatbox dan pasti ada yang lebih jago dari gue. Cuman gue berharapnya tuh lebih menghargai aja sih. Gue cuma mau nge-explore aja gitu. Betul. Gitu sih. Malah ya kalau kata gue, orang yang beatboxer yang masih katakan misalnya gini, lo nge-beatbox terus gue bilang, wah kayaknya itu kurang deh, itu bukan sama kayak, wah itu jelek banget. Iya, beda. Nah, orang yang masih lo ngapain sih kayak gitu nih, lo cupu banget lo gini. Nah yang kayak gitu itu tuh sebenarnya tidak lebih jago dari lo gitu, tidak lebih jago dari kita gitu. Karena ada ya. Maksudnya orang yang udah masuk di titik dia jago, dia nggak pernah nganggap orang lain di bawah dia gitu. Bener sih, di situ titik-titik di mana lo jago, ketika lo sudah tidak menjudge orang lain lagi. Kalau masih ngata-ngatain, apaan nih kayak gini doang menang, jauh bagusan gua, katanya. Ya, lo ngomongin diri sendiri kan gitu istilahnya gitu. Iya bener. Makanya sebenarnya tuh kayak masih banyak banget sih nih yang mesti digeruk di dalam tuh yang banyak belum tahu gitu. Karena kadang di komen gua, bang battle bukan kayak gitu, bukan kita bisa video call terus battle, enggak gitu. Tapi itu kan banyak kan? Iya bener banget. Tapi dulu kan ada yang kontroversial, Alem Botchen. Emang Alem ngebattle seluruh orang di dunia kan nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Bukan gitu. Tapi bocil-bocil kayak Raplis di semasa dia bocil pun dia kemarin cerita kan, dia pernah nantangin Bung Bill battle beatbox lewat Twitter kalau nggak salah. Gitu dia nge-tag Bung Bill, bang battle ya sama gue dari Lampung nih gitu. Emang pada dasarnya bocil gitu kan. Gak bisa dipungkirin emang bocil. Cuma kalau yang komen kayak gitu kita buka profile dan ternyata udah tua, ya berarti there's something wrong with you, mate. Gitu. Bener lah. Emang lu kagak nongkrong, berarti lu di rumah aja diem gitu. Makanya kadang gue selalu nyenggol sih, battle itu bukan kayak gitu. Battle itu di stage, bisa offline, bisa online. Betul. Itu battle itu ya lo dikasih tempat, lo dikasih platform, barulah battle gitu. Bukan nih ayo ketemuan yuk battle beatbox gini, Aisyah aku naon sih, bukan masalah naon gitu. Asli. Emang stigma kayak gitu tuh sebenarnya ya itulah yang paling dasar loh. Paling dasar. Bener. Dan mereka pun kayak gitu karena mereka tidak bersosial dalam artian mereka tidak berkomunitas karena mereka tidak dibina. Makanya campaign Go Lecture ini kan tujuannya adalah, karena kalau menurut gue ya, ntar gue tanya lo nih, menurut gue karena beatbox Indonesia itu kalau dari segi event itu tuh udah begini nih dari 2010 ke atas udah begini. Tapi kalau komunitas jadi begini, turun, berbanding terbalik. Nah, dengan seiring berjalannya banyak event event kita meningkat tapi komunitas kita menurun, otomatis kualitas kita pun tidak stabil gitu. Jadi jumping, banyak acara-acara yang udah skala gede tapi crowd dan pesertanya mungkin dengan mental cetek. Jadi ngerusak gitu. Jadi kayak ini mah dia menang gara-gara jurinya si ini. Dia mah menang gara-gara jurinya temannya. Apa enggak dia menang karena dia punya nama. Jadi
karena tidak dibina, kalau tidak ada yang ngebina, jadi kayak gimana ya, kayak istilahnya tuh kasarnya nggak sekolah deh gitu, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngajarin gitu kan. Nah makanya kalau menurut lo nih Wok, gimana dari tahap lo kan tadi let's say mungkin lo nge-beatbox bareng kayak gue kali 2009 something lah, something. Kan dalam kata lain kita udah memantau skena dari zaman dulu nih, dari event komunitas segala macam. Menurut lo gimana Bu? Kalau menurut gua sih memang benar semua yang lu omong itu benar ya, eventnya tuh naik trafficnya, cuman komunitasnya makin lama makin turun gitu, karena sebenarnya sih ya gimana ya, ada tipikal orang tuh yang kayak gini gitu, ada yang nggak mau dengerin pendapat orang gitu. Ada. Banyak. Ya gue lebih pintar dari lu, ngapain lu ngasih tau gua? Gitu itu ada dan itu kita ya bukan aja, memang beneran ada. Apalagi yang jago pun banyak. Iya. Yang udah bisa ya, udah new school tapi memang nggak mau dengerin pendapat kita, misalkan kita atau nggak yang lebih atas dari kita lagi. Gitu. Karena yang dilihat bukan dalamnya kita, tapi skillnya kita yang mereka lihat. Iya, sedangkan itu mereka melihat kita gitu. Iya. Mereka cuma lihat beatbox kita, bukan lihat pengalaman kita. Iya, benar. Kayak misalkan contoh kayak gue lah. Ngapain sih dengerin ngomong ewok, orang beatbox aja kayak gini, kan bisa aja kayak gitu. Iya, benar. Iya, padahal sebenarnya juga gue pun lebih tahu juga perkembangan beatbox yang dari lu bilang dari 2010 lah sampai sekarang lah. Memang beneran tahu gitu perkembangan tuh kayak apa. Makanya bener. Emang ada pasti ada orang yang kayak gua ya Wok ya, gua masih banyak yang nge-DM gua gara-gara gua sering ribut sama orang-orang kan tentang apa yang gua pikirin. Lo ngapain sih jadi orang komen mulu? Emang lo udah berapa kali juara sih? Emang lo udah kontribusi apa sih buat negara ini? Pengen gue balas tapi percuma, buat apa gitu, dia nggak tahu gue gitu, buat apa? Ya gitu kan, iya. kurang lebih kayak gitu. Dilihat tuh gelar. Iya, bener gelarnya Wok, bener. Coba hitung berapa kali juara, baru deh komentar katanya. Aneh loh. Makanya. Gak masuk terus akal. Iya, masa orang-orang kayak gitu mesti dengerin yang juara aja gitu. Iya, benar. Iya kan, juara itu juga juara itu menurut gue juga bukan yang beneran orang itu jago banget tuh juara. Itu banyak banget yang jago tuh tapi belum juara juga banyak. Banyak aspek gitu. Iya, banyak aspeknya tuh banyak, bener. Bener. Makanya kan kayak misalnya kasus Rafli Asia Beatbox 2000 berapa gitu yang dia kalah sama HS atau dia kalah eliminasi gitu. 18 lah, Rafli 18 ya? Iya. Kan banyak tuh yang apa nih, kan kita kan sampai di notice sama Asia Beatbox buat jangan spam chat section gitu kan. Iya. Nah, nonton tuh. Mulai dari situlah gue tuh maksudnya gitu, gue ngerasa wah anjing ini udah parah banget sih, sampai toksiknya ke luar negeri gitu. Lu kalau pengen toksik di dalam negeri sama teuing sok gitu, orang luar mah nggak tahu gitu. Ini orang luar tahu loh, burik-buriknya gitu tuh tahu gitu. Sampai ditegur gitu ya. Sampai ditegur gitu kan, maksudnya itu jurinya tuh udah 11. Tolonglah, jurinya udah 11. Iya. Aduh. Makanya kalau gini loh, kalau dia masih ada orang yang komen, kenapa sih kalau menurut gue sih dia yang menang gini. Nah istilahnya kan kalau lo udah bisa ngenilai, kenapa lo nggak diundang jadi juri gitu istilahnya. Kan orang yang jadi juri itu kan orang yang udah bisa mengenyampingkan seleranya. Iya benar. Ya kan, jadi ketika lo beatbox lo tuh nggak cuma dilihat dari satu round, 2 round lo itu gitu, dia lihat dari segi banyak structure, mungkin patternnya atau komposisinya, timingnya segala macam kan, banyak aspek gitu. Banyak aspeknya iya. Jadi lebih detail gitu. Jadi kalau komen-komen itu yang bener lah, yang masuk akal. Tolong gitu. Karena yang malu itu satu negara, itu gara-gara dia doang, satu orang. Beatboxer Indonesia gitu yang malu, bener. Iya.